kita, dia bilang Pak Berni P anak tadi di situ. Saya bilang begini, apa beda gajah dengan kopi? Karena itu suka kondom suka keluar cepat. Om harus bilang kita yang kau Om Ferry. Ah masa? Dia bilang apa? Apa beda gajah dengan kopi? Oh, akhirnya dia tanya, apa dengan Om Ferry? Kita bilang, kalau gajah masih 200 meter, tak sudah beli apa dia? Markopi, tak sudah tadi tunggu-tunggu, tidak muncul-muncul. Sudah merasa ada, kita rasa kalau gara-gara harta itu. Itu ya. Ya, kita mau suka iri bukan karena apa, memang tidak biasa kita lagi kalau juga mengajar jaga dulu di atas meja. Nah apa-apa supaya lebih itu. Nggak apa-apa boleh. Begini ibu-ibu dan bapak-bapak, sebenarnya kita ada bawa satu makalah agak serius sebenarnya karena diminta oleh beberapa pihak mengenai orang bilang Percoba, kita bilang apa Ferry sebenarnya, baru dia pakai Ferry, nah apa-apa lah. Itu DPR RI Permesta sama dia lebih beribut. Ya, begini banyak sekali pertanyaan. Tadi juga kita berbicara dengan Glenn Loho yang di Amerika, mungkin sudah tahu dia perwakilan apa gitu. Tadi 1 jam lebih kita bicara karena beliau itu malam hari tadi jam 10, 1 jam lebih sampai panas di telinga. Dia bilang, Fir tolong bicarakan, sampaikan sebenarnya identitas orang Minahasa itu apa gitu. Nah kita bilang kita tidak tahu segala-galanya, kita berasal dari musikologi dan etnomusikologi. Apa sebenarnya itu etnomusikologi? Memang betul sama yang Pak Pokatum bilang bahwa studi tentang musik bangsa-bangsa, tapi ada juga yang mengatakan studi musik dalam konteks budaya. Jadi ada musik tapi orang soroti dari berbagai hal mengenai budaya. Memang sekarang ada salah kaprah, seakan-akan yang disebut budayawan itu yang seperti Pak Beni, saya. Nanti kalau menurut Kunchar Ningrat, segala sesuatu sebenarnya budaya. Jadi semua orang itu budayawan sebenarnya, cuma di bidangnya masing-masing. Ya, kita bicara soal identitas. Nah, identitas dan karakteristik orang Minahasa. Etnomusikologi adalah, kalau satu pendapat mengatakan bahwa etnomusikologi adalah studi tentang perilaku dan filosofi bangsa-bangsa di muka bumi, tapi dari pintu masuk musik. Yang doktor dibilang itu kalau di Indonesia, yang doktor murni dari musik ya, ada doktor etnomusikologi tapi dari konteks dari filsafat, dari ekonomi. Yang bidang itu memang di Indonesia masih kurang, masih sekitar mungkin 7 atau 8 yang doktor. Profesor pun mungkin baru sekitar 5 atau 6. Nah kita di bidang profesor di bidang analisa. Nah itu mungkin profesor pertama gitu. Agak sulit karena memang kita ingin tahu orang-orang Minahasa mau bergelut di bidang itu atau Minahasa. Selain sulit, memang tidak banyak doi untuk itu. Kalau lain kalau istilah dokter atau ahli apa gitu, mungkin lebih banyak doi atau pengacara. Tapi bidang ini tidak selalu dapat peminat untuk studi yang sampai itu, walaupun seperti bapak-bapak dan ibu-ibu ini peminat. Ya. Oke, kita mau coba bicara soal identitas. Cuma kita pikir-pikir waktu itu, kalau kita mau berbicara soal bahwa ada nilai kebersamaan, nilai apa persatuan, nilai apa cinta lingkungan dan segala macam, itu semua bisa. Kita pikir semua orang bisa, gitu ya. Kita sebenarnya salah tangkap dengan segmen. Sebenarnya kita ada mau bicara yang kadang sebenarnya orang bicarakan dalam forum-forum seperti ini, yaitu musik dalam hubungan dengan Oppo ya, yang sampai sekarang salah tangkap banyak, dan juga musik dalam hubungan dengan lingkungan, itu dalam alam ya, baru musik dalam hubungan dengan sosial, di mana musik itu, di dalam musik itu ada sebenarnya nilai dan identitas. Orang bertanya-tanya, ini sorry, makalah kita sebenarnya ada, cuma kita tunggu-tunggu mau copy di flash, tadi nggak sempat ambil, kita lihat
semua panitia sibuk, tapi sudahlah, nggak apa-apa. Nanti tulisan kita ini mungkin Pak Berni dan Pak Denny akan bukukan, jadi boleh baca di situ. Ya, judul tulisan itu sebenarnya adalah revitalisasi nilai kebinasaan yang luhur. Ada juga kebinasaan yang terluhur. Jadi revitalisasi nilai kebinasaan luhur orang Minahasa dalam musik. Maksudnya apa? Contoh begini. Banyak orang cuma tahu musik itu sarana hiburan dan segala macam. Tapi orang Minahasa ada banyak lagu seperti lagu apa? Ini. Kalabat soputan loko luas saudara itu gunung di Minahasa gitu kan. Nah, ternyata lagu itu juga geografi juga, musik itu menunjukkan itu gunung-gunung, memang ada itu. Utara Minahasa, kalau dia bilang berturut, misalnya setengah-setengah fly itu, kalau menyanyi betul-betul nggak lagu, mesti setengah fly begitu. Berturut-turutlah. Langsung fly sedikit. Tali se tagulandang biaro di tengah. Ternyata lagu itu lagu geografi. Betul. Yang baru juga seperti tadi apa namanya? Ada juga ini. Rie itu di cerita mengenai rie-rie. Setelah kita teliti, ternyata ada itu di situ. Jadi orang tua-tua dulu bilang, jadi dia kasih selalu kasih contoh di alam. Kalau kata sedih, jangan terlalu lama dia sedih, ya tidak bagus gitu. Nanti orang tua yang mau susah. Setelah kita belajar psikologi sedih, ternyata memang begitu. Sedih, marah-marah, dengar lagu-lagu yang keras, itu akan menumbuhkan kelenjar di atas ginjal yang akan menghancurkan metabolisme. Lagu-lagu yang keras ya. Ini ada satu penelitian, ini di Amerika, di Colorado, tentang tikus. Nah, kita ada banyak penelitian kalau kita mau ambil itu, soalnya kalau bunyi tikus langsung ke muka langsung hidup. Itu tikus gede, gumung. Kasih makan terus di kandang itu. Maka satu saat diputar lagu keras sekali. 3 hari kemudian tikus jadi kurus kering. Cari-cari kesalahan nanti dia makanan ada di situ. Nak kemana-mana, ada di situ. Ganti-ganti lagi. Cek, periksa, ternyata tikus itu ke otak ada yang rusak. Apa dia penyebab? Ternyata musik yang keras itu mengganggu saraf-saraf otak. Waktu kita pengukuhan guru besar, kita bilang itu tikus cuma 3 hari dia akan saraf. Tapi Bapak Kapolres dan Pak Komandan Korem ada di sini waktu itu. Bapak anak-anak ada naik mikro 6 tahun, kelas 1 sampai kelas 6. Tuh mikro bunyi dapat takut. Kita rasa ada saraf yang rusak pasti. Waktu Kapolres bilang nanti mulai besok kalau dia cabut itu motor-motor knalpot dia bilang sweeping cepat. Sweeping itu dari sejarah. Terus sweeping di sana. Berani itu dia cabut knalpot. Nah itu dari dia. Itu karena kita berprovokasi. Boleh juga. Nah, kita mau sampaikan di sini revitalisasi. Artinya apa? Menghidupkan kembali itu nilai. Sebenarnya nilai apa sebenarnya? Kita sudah tadi kalau soal nilai persatuan, nilai kerjasama segala macam biasa. Itu kadang-kadang orang ya cuma show. Tapi contoh umpamanya orang tua dulu kalau hujan keras begini pulang kobong, dia cuma mau nyanyi, ya masa dia mau pulang ke rumah? Siapa itu? Baru orang tua dulu, dia tak perlu dikontrol DP Dodeso. Dia bilang begini, Obi, tumbuh joto rica.
Ya Bapak, sudah ada. Dia sudah tahu. Cuma dari burung mangu di pesuara, dia sudah tahu DP Dodeso apa. Dia juga tahu kalau DP Dodeso itu ular semakan. Dia sudah tahu juga DP Dodeso itu mutar pas. Cuma dari apa? Mendengar burung. Kita meneliti soal itu. Siapa orang Minahasa dulu itu peka? Begitu. Nah, burung, setelah kita teliti bunyi burung itu, memang ada unsur musiknya di situ. Baru kita kasih contoh lain lagi. Di Rurukan, di Sonder, banyak orang sangat percaya petani-petani kalau mau papacol mesti menyanyi. Nah, banyak orang dulu bilang, oh ya kalau menyanyi kau tambah semangat, gitu. Setelah kita telitinya enggak, ada sesuatu yang lain. Rupanya ada orang percaya kalau menyanyi bisa menyuburkan tanaman. Dulu kita ingat, rohaniwan pernah bilang, Fer, enggak usah terlalu banyak berpikir, tahyul itu. Ternyata 20 tahun lalu hasil penelitian di Inggris, Jepang, dan Amerika menunjukkan bahwa musik dapat menyuburkan tanaman. Sesuatu tahu. Baru mama-mama kerja basiran bunga di rumah, kerja basuruh Pak Ance, siram dan tuh bunga. Mama lagi dia. Cuma kita bermain, siram gua aku. Nah, Ance bebas siram muka-muka berot. Lain dengan kalau mama aja basirang, dia basirang sambil dapat cerita dalam hati, aduh mana kok mengenai bunga gagak, bagus sekali, sambil nah, betul bagus. Itu gelombang itu, dan itu bukan tahyul, so ada penelitian. Sekali lagi di Colorado ada satu ruangan, ada labu apa gitu, kapitu kan? Kapitu, sambiki. Kong dia ditanam, so bertumbuh bagus. Kong diputari musik yang lembut sekali. Kong satu ruangan putar dengan suhu yang sama, sambiki lagi. Sambiki ini bukan sambiki dudu, sambiki. Dengan lagu yang keras sekali. Dalam 2 bulan, sambiki yang musik keras sekali itu bertumbuh cepat sekali dan daunnya besar sekali. Sampai naik-naik di gedung, sampai keluar di jendela. Tapi itu sambiki yang ada putar lagu slow itu, dia cuma pergi di tape, kon dia bagulung terus di tape. Gulung terus. Ini penelitian resmi, ini bukan cuma slow, cuma kira-kiranya enggak, memang penelitian resmi. Ternyata setelah diteliti, itu sambiki yang ada dengar lagu keras sekali, dia merasa dia pernah keras sekali, dia mau lari menghindar dari musik itu. Jadi dia berkeras sama dengan kalau ikan mas terpiara di air deras, kuat, jadi besar toh. Begitu loh. Dia paksa dan begitu. Nah, dia naik keluar. Itu musik itu sambiki yang ada putar musik lembut itu, dia rasa menyatu sekali dengan itu lagu itu. Nah, ini kita mau bilang nilai juga. Soalnya kita lihat di Manado, mohon maaf, Semuta ganti itu acara duka. Kita lihat mesti ganti jadi DP judul Pesta Duka. Nah, kalau kita tidak bisa bedakan ini orang kawin atau orang mati. Tuh keyboard menyanyi kok wow gitu. Karena nanti tuh mayat masih dari muka. Untung daunnya jali ya mesti teliti kakek tuh mayat dia bawa hoba sedikit begini. Rusak. Nah, orang mesti dia nama? Bagaimana caranya melestarikan itu nilai itu yang ada melekat di nyanyian itu? Ya, nyanyian itu kok bukan cuma sekedar itu lagu-lagu yang berbentuk lagu-lagu, juga bunyi. Banyak orang yang tidak sadar. Coba perhatikan dah, ada anak kecil. Kita rasa bahwa bapak ada lihat tukang main falinggir, ada tuh tukang main falinggir tuh. Apa dorang kau coba main falinggir? Kau mau panggil angin? Tidak, dia bilang, boy. Datang tuh angin. Hal kecil, merbawa bapak dan ibu-ibunya perhatikan. Semuanya ada itu. Nah begitu tuh bapak, panggil tuh. Bayangkan. Nah ibu-ibu dan bapak so bisa panggil jiwa. Ada yang bisa panggil jiwa? Boleh panggil jiwa? Upaya berarti. Sebenarnya sebenarnya making store. Kalau di Kobong, bisa bokong sore-sore, untuk bapak itu begini. Datang ke kamar tuh nyamuk-nyamuk. Iya tuh.
datang tuh apa itu musik itu. Nah ini yang kita mau sampaikan, itu musik yang bukan cuma tuh yang kurang kenal. Nah sekarang musik sudah berubah, sudah merupakan energi. Bayangkan, kita ingin tahu ada yang muslim, tapi di Kristen ada di kitab suci, dia bilang Silas dengan Paulus cuma ada menyanyi, kon buka tuh penjara tuh. Nah apa itu? Sebelum Tuhan Yesus pergi di Taman Getsemani, dia bakurikile, dia menyanyi di sinagoga. Coba lihat, itu selama ya baca kitab suci. Mereka tidak salah di Matius itu. Nah itu, benteng Yeriko, Yosua ada tiup trompet, kok hancur. Memangnya Yosua ada trompet dari apa kalau dia mau banting-banting di benteng Yeriko? Tidak mungkin tuh. Nah, ternyata dalam penelitian apabila gelombang fisika itu, gelombang kalau dia tepat dengan gelombang alam pada waktu itu, dia bisa menggetarkan dan lebih dahsyat dari gempa bumi. Nah, ada apa itu musik itu? Nah, itu yang kita mau sampaikan. Mungkin kalau Pak Willem Rampangile ada, mungkin menarik. Kita mau usulkan Pak beliau. Beliau sekarang lagi berkampanye soal penanggulangan bencana. Saya bilang memang ada teknologi, tapi kalau boleh sedikit teliti tentang local knowledge. Masuk gereja kurang sama dengan Srika, rumah gereja, sama dengan Srika. Marto kali, kok anjing mau gaber sabater di muka rumah dong nggak tahu. Sampai orang mau mati pun belum tahu. Yang ini sebenarnya yang kita mau suka gali, ada nilai-nilai seperti itu. Nah nilai-nilai seperti itu jangan cuma asal galet, dia mesti punya dasar. Jangan cuma tangkaraba. Di Manado yang cuma terkenal tuh istilah tangkaraba. Tangka dulu baru raba. Kalau dia kaki 1000. Coba di Manado ada istilah itu. Jadi kalau orang mau suka selamat menuju ke tempat tujuan, bapegang baik-baik. Kan dia tambah bapegang yang betul. Sama yang ada tuh Ance, dia tuh Opa bilang begini, Cek, antara akan Pak Opa, Pak, Pipa Oma di sebelah. Pergi sendiri juga Pak. Nah ini cuma musuh minta gonceng lebarnya lama. Pergi coba sendiri, kita mau cepat. Berapa juga Ance? No, masih dong. Kok Ance bebas parkir di pinggir? Sudah, no, Pak Opa naik. Ance start. Oke Pak bunyi. Ya, Opa sudah jatuh. Opa, siapa jatuh? Iya, Opa sudah jatuh. Mana Pak Opa? Ada bilang bapegang? Ada bapegang. Opa bapegang di mana? Di pagar. Nah, salah bapegang, mudung. Jadi, kalau mau bangun budaya, bapegang baik-baik. Ya, aduh. Ini tangkaraba ini, nggak tahu di Manado. Di Manado ada 2 jenis bass. Bass tahu stel yang bass stel tahu. Oke, nah kita nanti berkembang di diskusi ya. Kita mau contoh salah satu. Perpalan Opo Warna Atas tadi. Kalau Opo Warna Atas tadi dikarang oleh Yohanes Ngangi pada tahun 39. Dia sebenarnya orang Lembean, Madepesir orang Balian pemohon. Ya, ada yang bilang apa tapi cari-cari bukti juga setelah Pak Berdi sendiri mendengar Pak Ben Palar mengatakan dia 80 jadi dia tahu persis. Ya. Nah, lagu walaupun tadi namanya isunya ada betul, ya berubah, ya. Opo wana nata se tembone se mengale-ngale, tembone se mengale-ngale pada Tuhan. DP ayat kedua, Nikita into karya enima pasuat uman, mestinya enima pasuat, bukan enima pasusuat. Kalau enima pasusuat itu pasrah tanpa pengharapan. Tapi kalau enima pasuat, pasrah dengan penuh pengharapan. Jadi sebenarnya keliru kalau menyanyi enima pasusuat uman, nah betul, bukan begitu. Enima pasuat uman, nah begitu. Dan uniknya tengah nada Opo Warna Atas itu bukan tengah nada do re mi fa sol la si do, ya. Tengah nada do re mi fa sol la si do itu barat. Dia tengah nada khusus, tengah nada linasa. Mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi, ya. Jadi do-nya tengah nada mi fa sol la si do, cuma do-nya tidak selalu dibunyikan karena dorong hormati sekali itu nada do itu. Ingat dari nada-nada dalam tengah nada barat kan itu dari ut anarchis resonare fibris mi restorum fa molitorum solvium, itu himna Santo Yohanes. Dalam himna Santo Yohanes itu berarti Santo Yohanes rupanya dong tahu dia sekali dengan Bosco. Jadi
tahu sedikit tentang surga, itu doa supaya Hinda bilang, oh Santo Yohanes, boleh kok tolong akan buat orang, doakan buat orang, supaya orang dapat memuji Tuhan dengan suara yang tidak paro. Itu tuh himne tadi. Oke, akses re sonare biblis mi rajesor fa molituorum sol fe polu labirator. Begitu. Nah, di Minahasa opo arahnya enggak begitu. Dia bilang mi fa la sol sol mi sol fa mi re mi fa mi mi fa la sol sol mi sol fa mi re mi fa mi si la sol mi sol fa mi re mi fa mi si la sol mi sol fa mi re mi fa mi. Dia ada do. Do itu sangat dihormati sekali. Kita meneliti tentang angka dan bilangan. Ini terakhir Pak Bukan sampaikan. Ternyata di Minahasa itu beda antara istilah angka dan bilangan. Agak berat marah kita mau pakai dengan fokusnya dosa dikit. Ternyata angka itu hakikat. Bilangan adalah sebutan dari hakikat itu. Jadi, dia pernah contoh begini Pak kita. Nah itu bilangan hakikat. Bilangan itu dikatakan disebut itu barang hakikat. Dibilang itu barang hakikat itu setelah hakikat itu difungsikan. Contoh seperti begini. Pernah ada pintu, ada satu pintu, anggaplah ini pintu. Ada itu Pak itu bilang begini. Oh sorry, kalau pintu, iya boleh. Anggap ini pintu. Ya. Ini kok ada mau bicara soal tahyul dengan nak tahyul. Soalnya lain kali ada bilang tahyul, akhirnya setelah penelitian ilmiah justru itu aja. Nah, itu ada dotu di sini atau apa? Ini pintu. Itu Pak itu bilang begini. Menurut Ngana mana tuh pintu? Kita bilang ini, bukan. Mana dan? Contohnya ulang. Ini, buka. Dia bilang tuh pintu. Dia pergi pada kata kita, kon dia buka. Ini tuh pintu. Maksudnya ini tuh pintu. Dia buka tutup itu kontrol masyarakat. Itu tuh pintu. Yang ada tunjuk itu kayu. Kalau umpama ini nilai juga. Kalau umpamanya ini kayu ini dia nggak dicabu. Kau ngambil rumah belum ada pagar, kau nggak taruh di muka, pagar itu kayu itu. Kau waktu ngambil rumah belum kelar, kau nggak mau jaga jangan orang pencuri itu perkakas di dalam, ini cabut tuh dia kau nggak tidur akan tidur itu. Nah, hebat sekali itu, gak boleh sederhana. Jadi itu barang itu diberi nama karena fungsinya. Itu nama itu barang itu tuh pintu tuh dia. Bas tidak pernah membuat pintu. Itu menurut Pak Tua itu bilang. Bas itu cuma menyusun kayu-kayu yang akan difungsikan sebagai pintu. Itu pintu itu datang setelah struktur itu dan pintu itu dengan sukarela datang. Jadi dia bertanya begini. Menurut Ngana Fer, kalau sejam 2 malam kau tutup pintu tak buka-buka. Siapa yang suruh kong dia Ngana mau pintu tutup pintu? Saya bilang kita no. Salah. Apa dan? Itu pintu dah suruh panganan. Oh, bagaimana itu? Itu pintu tadi, bukan itu barang itu. Dia bilang begini, Ngana sobeking pak kita. Tutup pak kita, supaya Ngana aman. Kita so ada sini. Nah, di sini teologi itu yang disebut oleh para rohaniwan itu yang disebut partisipasi. Tuhan sobeking, martora mesti ada partisipasi. Gitu. Jangan dia lapar, kau bilang Tuhan, tak lapar. Kasih makan apa? Jadi ada unsur partisipasi. Nah, kita mau sampai ke akhir ini yang kamu bilang. Jadi jangan sampai orang bilang tahyul tuh orang mau pasang pintu kong bikin upacara. Mohon maaf itu mungkin para rohaniwan juga. Berapa kali kita memang agak sedih karena ada rohaniwan yang terlalu ngotot kong bilang, segala pintu kok mau bikin upacara segala macam. Karena dikasih dari filosofi kota itu. Dia mau menghormati itu pintu itu. Itu sebenarnya. Jadi hati-hati jangan sampai tuh bilang opo ini opo itu jangan sampai salah mengerti. Mari jangan komang terlalu segala macam kontrol puji-puji terang ke budaya. Lingkali ada di budaya krois nih. Jadi jaga kontrol di sini. Sampai di situ dulu nanti berkembang sebentar.